kalau dalam proses kemarin Pilpres yang aku ingat itu kan memang tudingan kriminalisasi, ancaman-ancaman pada Timnas Amin itu kan bukan baru pertama bukan kali, sekali dua kali lah. Sekali dua kali, tapi memang selalu disampaikan. Baik Pak Anies, kemudian Caimin juga sempat kan itu KPK, terus kemudian teman-teman lain di dalam. Seril apa Pak memang ancaman itu waktu itu terjadi, dan apakah hari ini ancaman-ancaman itu mungkin aja masih akan terjadi? Karena kalau kita lihat Pak Tom kan juga udah kelar kok, Pilpres, tapi masih membayangi gitu. Tapi kok tiba-tiba masih gitu, masih terjadi. Ini kan masih ada perjalanan sampai 2029. Ya, semua kan ingin tetap bersih-bersih diri kan. Membersihkan diri, bersih-bersih diri. Jadi berani mengganggu perjalanan 2029 ya kenapa harus takut dengan bicara benar, berpikir yang benar sebagainya. Kita kan harus tetap berubah, maju ke depan, nggak usah lihat ke belakang. Oke lah, tinggalkan yang masa lalu. Pak Ugro melihat bahwa proses serangan-serangan menggunakan hukum ini tadi atau kriminalisasi ini bakal masih tetap berjalan sampai 2029 nanti, ketika memang teman-teman ini akan terus menjadi oposisi gitu. Ya seharusnya ya presiden harus tegas memberikan arahan, ya kan. Jangan ragu-ragu lagi. Seperti contoh gini, dulu mengapa Menko tuh Menko Polkam, sekarang kenapa Polhukam, ya kan. Tapi sekarang udah Menko Polkam lagi kan? Ya. Menko Polkam. Ya. Tapi sempat Menko ya, Polhukam. Iya. Harusnya yang bagus ya Menko Polkam, jangan Polhukam. Hukum dibawa ke politik dibawa ke hukum, susah nanti. Jangan jadikan satu dengan hukumnya, pisahkan. Nggak bisa, itu kan kayak politik dan hukum itu kan seperti air dan minyak, nggak bisa jadi satu. Sekarang kan hukum sendiri tuh. Ya. Pak Ugro kan sekarang hukum sendiri, Menkonya Pak Yusril. Artinya jadi, itu sign yang bagus gitu. Iya, jadi kalau dulu Polhukam kan begitu dipanggil, ini adaran, ini orang politik yang macam-macam nih berbeda suara bisa nggak dihukum gitu, supaya aman ya. Polhukam itu kan gitu, orang-orang politik bisa dihukum supaya aman, ya kan gitu. Nah, kalau udah dikeluarkan lebih bagus Polkam. Oke. Iya. Pak, aku pengen tahu ini Pak soal Pak Tom ini. Jelang vonis ini, atau gini dulu Pak, tuntutan 7 tahun. Pak Ugro melihatnya ini gimana dengan fakta-fakta persidangan yang bahkan kemarin kan jaksa mengakui bahwa tidak menguntungkan Tom Lembong gitu, tapi menguntungkan pihak lain. Tuntutan 7 tahun ini piye Pak? Too much, jadi berlebihan atau gimana? Saya kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti, alat buktinya juga keterangan saksi hanya dari staf-staf, ya kan? Nah, saya lihat ancaman pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu range-nya tuh diambil tengah-tengah loh ya, antara minimal sama maksimal itu antara 7-8 tahun. Ya itu tuntutan yang kira-kira kalau ditanya sama pihak sana, ya kita sudah maksimal nuntut, tapi karena alat bukti kurang ya kita kurangi dari maksimal. Alibinya gitu. Ya, ini analisa aja loh ya. Ya. Tapi yang satu lagi, kan ini juga karena ada pesanan kan nggak mungkin sampai maksimal, jadi udah di tengah-tengah aja gitu loh. Jadi sekarang tergantung hakim nanti. Kalau saya melihat hakimnya juga ada pesan lagi ya saya nggak tahu.